Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan kali ini saya Ahmad Zaini Anwar NIM 2020 0960 11780 mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Al-Qadri Jember berkesempatan untuk mempresentasikan materi mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam yang mana pada kesempatan kali ini membahas tentang manajemen pendidikan perguruan tinggi agama Islam. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mudah-mudahan kelak kita semua diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pendidikan perguruan tinggi agama Islam negeri. Seperti yang kita ketahui bahwasanya perguruan tinggi agama Islam negeri atau PTAIN itu merupakan sebuah perguruan tinggi yang didanai oleh negara. Tetapi yang perlu diketahui adalah asal muasalnya. Jadi asal muasalnya kebanyakan itu sebagai prakarsa dari tokoh-tokoh Islam masa lalu. Biasanya setiap kota yang memiliki perguruan tinggi negeri, di situ juga ada PTAIN-nya. Nah, di samping berada di kota-kota lainnya yang lebih kecil itu memunculnya perguruan tinggi ini benar-benar dari bawah, atas prakarsa dari tokoh-tokoh Islam dan didukung oleh masyarakat sekitar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah manajemen pendidikan perguruan tinggi agama Islam swasta. Berbeda dengan perguruan tinggi agama Islam negeri. Jadi pada perguruan tinggi agama Islam swasta atau PTAIS, kendala yang dihadapi semakin kompleks di sini. Dalam hal ini Komar menjelaskan bahwasanya kendala besar yang dihadapi oleh perguruan tinggi agama Islam swasta antara lain adalah kelemahan pendanaan. Karena kebanyakan kalau perguruan tinggi agama Islam swasta itu secara pendanaan itu mandiri, berbeda dengan perguruan tinggi negeri yang mana telah saya sebutkan di awal bahwa perguruan tinggi negeri itu didanai oleh negara. Nah, pengelolaan yang kurang profesional di sini juga merupakan kendala besar bagi perguruan tinggi agama Islam swasta. Selain itu juga kepemilikan perguruan tinggi oleh pribadi atau keluarga tertentu atau biasanya yayasan. Nah, serta kelemahan semangat bersaing untuk membangun prestasi. Tetapi tidak semua perguruan tinggi agama Islam swasta itu lemah dalam persaingan untuk membangun prestasi. Ada beberapa perguruan tinggi agama Islam swasta yang notabene yang dimiliki oleh yayasan itu dalam persaingan prestasi juga sangat bersaing. Nah, di samping itu sikap pragmatis dari sivitas akademika, kelemahan pelayanan dan persepsi negatif dari masyarakat terhadap perguruan tinggi agama Islam swasta juga merupakan sebuah kendala yang sangat serius dalam pengembangan perguruan tinggi agama Islam swasta. Nah, maka dari itu kendala besar terhadap upaya memajukan perguruan tinggi agama Islam swasta tersebut yaitu meliputi kelemahan pendanaan, kemudian pengelolaan yang kurang profesional, kelemahan pelayanan, kemudian kepemilikan pribadi maupun keluarga, kemudian sikap pragmatis, sivitas akademika, persepsi negatif dari masyarakat, dan kelemahan semangat membangun persaingan dalam hal prestasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah manajemen fakultas keagamaan di Universitas Islam Negeri. Kehadiran UIN atau Universitas Islam Negeri ini merupakan kehadiran perguruan tinggi agama Islam Negeri yang paling muda tetapi paling besar dibandingkan IAIN dan STAIN. Sekarang ini di Indonesia terdapat 8 UIN yang tersebar di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berasal dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berasal dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Gunung Jati Bandung berasal dari IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berasal dari STAIN Malang atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang. Selanjutnya UIN Alauddin Makassar berasal dari IAIN Alauddin Makassar, UIN Syarif Qasim Riau berasal dari IAIN Syarif Qasim Riau, UIN Sunan Ampel Surabaya berasal dari IAIN Surabaya, dan UIN Ar-Raniri Aceh berasal dari IAIN Ar-Raniri Aceh.
Nah, berikutnya adalah manajemen fakultas keagamaan di Universitas Islam Swasta. Nah, di sini dimaksudkan sebagai perguruan tinggi dalam bentuk universitas yang didirikan oleh orang-orang Islam dengan dimotivasi oleh keinginan dan kemauan menerapkan dan mengembangkan Islam. Nah, dengan demikian ada dua macam kata kunci yang terpadu sebagai pemberi identitas Islam pada suatu universitas, yaitu yang pertama adalah orang-orang Islam sebagai pendirinya dan penerapan sekaligus pengembangan universitas tersebut berdasarkan nilai-nilai Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen pengkajian Islam pada jurusan atau program studi atau prodi umum di perguruan tinggi agama Islam negeri. PTAIN atau perguruan tinggi agama Islam negeri yang memiliki jurusan atau program studi umum dapat dipetakan secara sederhana sebagai berikut. Yang pertama adalah pada sekolah tinggi agama Islam negeri, program studi umum tersebut berbentuk tadris bahasa Inggris maupun tadris matematika. Pada IAIN terdapat jurusan umum seperti jurusan tadris bahasa Inggris dan tadris matematika. Sedangkan pada UIN justru banyak jurusan umum, bahkan lebih banyak daripada jurusan agama, karena jumlah fakultasnya yang didominasi oleh fakultas umum. Nah, pemetaan ini berangkat dari PTAIN yang memiliki kewenangan kecil, kemudian menuju PTAIN yang besar. Nah, STAIN merupakan PTAIN yang terkecil, IAIN merupakan PTAIN yang berada pada posisi menengah, sedangkan UIN merupakan PTAIN yang terbesar. Berikutnya adalah manajemen pendidikan agama Islam pada jurusan atau program studi umum di Universitas Islam Swasta. Secara nasional, mata kuliah pendidikan agama Islam itu diberikan dengan bobot 2-3 SKS di masing-masing perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Dan biasanya ini disajikan pada semester pertama. Kebanyakan perguruan tinggi negeri maupun PTS itu hanya menyajikan mata kuliah PAI tersebut sebanyak 2 SKS saja, sehingga nuansa pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum baik itu negeri maupun swasta tidak terasa sama sekali, kecuali kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masjid kampusnya, yang mana kegiatan-kegiatan tersebut memang didominasi atau diinisiasi oleh para mahasiswa atau komunitas-komunitas tertentu yang ada di kampus tersebut. Nah, mahasiswa di sini hanya sekedar dikenalkan dengan materi PAI sebagai kelanjutan dari materi PAI yang disajikan pada tingkat SLTA ke bawah. Nah, itu adalah manajemen pendidikan agama Islam pada jurusan atau program studi umum di Universitas Islam Swasta. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi tentang manajemen pendidikan perguruan tinggi agama Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.